Ayu ting ting jajan sebelah. Bah kuping tapi tak cangkompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting pulang mudik. Kuping tapi sudah mau angkok. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Buah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi bukanlah sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum bagi kita untuk mengenang perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, jujur, amanah, sabar, dan selalu mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, marilah kita berusaha menerapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita bersama-sama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ojim MAG yang akan memberikan tausiahnya kepada kita semua tentang makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, izinkan kami atas nama pengurus Masjid Al-Buah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para jemaah yang selama ini senantiasa telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk kegiatan pembangunan Masjid Al-Buah maupun untuk keperluan sehari-hari demi kemakmuran masjid kita yang kita cintai ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga segala amal ibadah Bapak dan Ibu mendapat balasan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama dengarkan dan simak tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Ojim MAG. Untuk itu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting-ting jajar sebelah, bah kakuping tapi tak cangkok. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting-ting pulang mudik. Kakuping tapi segan angkok. Ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati, kami muliakan, juga kami banggakan Ketua DKM Al-Ukhwah beserta segenap jajaran pengurus Bapak Haji Diding, juga yang kami muliakan para kesepuhan, ini sepuh hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 di bulan Agustus tahun 2026 yang bertepatan dengan tanggal 12 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Atas izin Allah jualah kita dapat berkumpul sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ukhwah, masjid yang kita banggakan, yang selanjutnya kita hadir duduk bersimpuh untuk mengikuti menyimak kajian spesial bercerita tentang kemerdekaan dan Maulid Nabi Pak. Kenapa dua ini saya tampilkan? Sebab saat ini dua momentum yang spesial, yaitu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang mana jika saya lihat ya, tidak sedikit mereka memeriahkan kemerdekaan itu dengan bulan ya, yang diisi dengan kajian, renungan, melihat, mengenang bagaimana para pejuang terdahulu berjuang untuk
syukuran yang dangdutan tadi malam wayang gitu. Dan yang kedua, momentum hari ini tanggal 12 Rabiul Awal hari dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Karena itu materi yang ingin saya sampaikan bermula atau diawali untuk mengingatkan kita khususnya generasi muda. Ya, Pak Haji, maaf saya ajak sebagian santri laki-laki ini. Tujuannya supaya ya, mengetahui tentang kemerdekaan itu, Pak. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, bapak-bapak, kalau anak-anak nggak tahu, bahwasanya Indonesia merdeka bukan pemberian Jepang, ya, bukan. Ya. Kemerdekaan Republik Indonesia bermula tanggal 6 di bulan Agustus 1945. Negara atau kota Jepang, Hiroshima, dibom atom oleh Amerika dan Sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nagasaki dibom pula dengan kekuatan bobot bom tersebut yang dijatuhkan menurut informasi dalam sejarah mencapai 20.000 ton, meluluh lantakan kota tersebut. Korban sebanyak 140.000 pelayan, luar biasa. Kalau Hitler ya, membunuh orang Yahudi cuma 6 juta, kurang lebih menurut catatan sejarah. Tapi ini 140.000 nyawa pelayan. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Bung Karno menulis naskah teks proklamasi, kemudian diketik oleh Sayyidi Manik. Lantas pada tanggal 17 Agustus pada hari Jumat jam 10-an kurang lebih di Jalan Pegangsaan Timur nomor berapa Pak? 56 dibacakan naskah proklamasi tersebut di hadapan 25 orang. Bagaimana bunyinya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saya tanya kepada santri tersebut, "Ayo apa gitu Pak?" Duka agani apa ada? Letak. Ke apa ada Pak? Pak, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Pulau Sumatera bagian barat sampai Papua bagian timur. Ya, saat itu gegap gempita bahagia sorak-sorai. Katakanlah aku sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita,
Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nanti apa agak nih sih kan? Apa ada? Bacaan apa? Bacaan lahir, bacaan apa? Pak, Sabang sampai Merauke itu luas. Indonesia itu luas. Seluas Aljazair, daerah Habib kita mana Pak? Bukan waktu di luar negeri Pak, Jerman Pak. Seluas Jerman Aljazair Pak, Sabang sampai Merauke luas Pak. Indonesia itu Gemah, Ripah, Roh, Jinawi, Subur, Makmur Pak. Ya, tongkat dan kayu jadi tanaman Pak, di bawahnya emas, intan, berlian, nikel dan lain sebagainya Pak. Karena itu Pak, sampai dengan saat ini mereka pada suka sama Indonesia itu. Orangnya baik-baik, kekayaan alamnya juga berlimpah ruah Pak. Itu ya. Indonesia itu luas, dan ketika diperhatikan negara yang mayoritas penduduk Islam, negara itu negara kaya Pak. So, Indonesia negara yang subur makmur, kaya raya Pak. Luar biasa Pak. Kemudian jamaah sekalian rahimahullah, ya, disusunlah pada tanggal 18 Agustus Undang-Undang 45, ya. Dan pada alinea yang ketiga dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya, saya akan garis bawakan bahwa Indonesia merdeka pada hakikatnya atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah. Dan disusun undang-undang 37 pasal Pak. Ya. Kenapa 37 pasal? Sebab yang menyusun para kiai Pak, para ulama, mulai dari Wahid Hasim. Siapa Wahid Hasim? Bapaknya Gus Dur Was dari NU. Kemudian Ki Bagus Nadi Kusuma dari mana? Muhammadiyah. Kemudian ada yang dari Sumatera Baratnya, Muhammad Hatta. Dari Acehnya, Tengku Muhammad Hasan. Ulama Pak. Kemudian lambang negaranya pun merah putih. Kenapa merah putih Pak? Tidak yang lain. Sebab merah putih itu warna Islam Pak. Innallaha zawwalil ardh, innallaha jawwal ardh. Ya. Sesungguhnya Allah memperlihatkan bumi, masyariqah wa maghribah, timur dan barat. A'tayna anzayna, kata Rasul, aku diberikan warna al-ahmar wal abyad, merah putih Pak. Jadi warna putih itu ya, warna Islam Pak. Islami dari segi warna. Warna apa? Warna bendera Pak. Sebab yang misalnya ulama. Dan 37 lagi, kalau saya perhatikan angka yang dipilih oleh angka 7 itu angka spesial Pak. Angka yang istimewa. So, ya, manusia hidup digurung oleh waktu 7 hari Pak.
kemudian meninggal antara 60 sampai 70 tahun. Mati masuk ke liang lahat akan ditanya oleh mereka ke sama 7 hari Pak. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an Pak. Semuanya orang yang meninggal masuk dalam kubur akan diuji, yuftanu, dan diberikan beberapa pertanyaan Pak. Sab'an 7 hari Pak. Bahkan seperti sekarang tanggal tua nggak punya uang, pusing 7 keliling Pak, nggak ada apa Pak. Sakit kepala ke warung nyari obat, punya bintang. Ayah aki-aki berdegong Pak. 7 terus. Disebutnya aki-aki 7. Maka 7 maka spesial ya pokoknya Pak. Enggak apa-apa. Ada angka yang harus dijauhi oleh kita, angka siang, angka 12 Pak. Makanya Pak ada istilah celaka 12 maka 11 12 celaka 12. Apa maknanya bahwa angka 12 jika tidak ada pada diri kita celaka? Kalau kita pahami 12 itu kumpulan dari rukun iman 6, Islam 5, sudah 11, ihsan 1. Jadi 12. Artinya jika pada diri seseorang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat dan seterusnya yang jumlahnya 6, termasuk juga rukun Islam, tidak syahadat, sholat dan seterusnya Pak. Tidak ihsan, berbuat kebajikan, rugi, celaka Pak. Itu makanya disebut dengan celaka 12 Pak. Betul. Jadi jamaah sekalian rahimahullah ya, kembali kepada anak-anak santriwati, diketahui bahwasannya Indonesia itu merdeka bukan pemberian Jepang, tapi hasil kerja keras, nyawa yang jadi taruhannya yang dikorbankan oleh para pejuang. Oleh karena itu ya, mari syukuri nikmat kemerdekaan ini. Bagaimana cara mensyukurinya Pak? Cara mensyukurinya untuk kita semua syukuran 17 Agustus Pak, dengan senantiasa menjaga 17 rakaat. Jaga sholat wajib 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Kerjakan tepat waktu di masjid. Ini adik-adik ya. Kerjakan sholat dengan ikhlas berjamaah di masjid ya. Sholat berjamaah itu sejak kecil sampai tua, jangan menunggu tua harus masjid Pak. Ingus kering mamae ingat ke pengurus masjid, tolong perlu ampun. Hari ingus mau punten cek keluarga nanti boyong sholat bapak teh almarhum di masjid ay kamu sedang tarang. Coba lebih lamun ayah anu ikhlas Pak itu mah. Gitu. Kumaha lamun. Jadi ya, cara mensyukurinya jaga sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat. Rasulullah untuk mensyukuri nikmat itu dengan cara sholat terutama sholat sunat qiyamul lail, sholat tahajud. Demikian pun akan kaki Rasulullah Pak. Sebab yang dibaca pada rakaat ke-1 itu Pak, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah berapa ayat? 286. Bukannya ruku Pak, dilanjut surah yang ketiga Ali Imran berapa ayatnya? Berapa deh Ali Imran? 200 ayat. Bukannya ruku, dilanjut surah yang keempat An-Nisa berapa ayatnya? 176 ayat. Makanya pantas kaki beliau bengkak sebab 1 rakaat saja yang dibaca Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran Anisa anak. Saya juga pas saya membongkar kaki Pak. Cuman beda aja Pak ya. Kalau saya kaki bengkak bukan karena lama tahajud Pak, tapi karena umat sama Allah itu. Dan bedanya tipis antara kita dengan Rasul Pak. Ya, kalau Rasul kakinya bengkak karena sholat, kalau saya asam aurat. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit itu aja. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit. Bedanya tipis Pak antara kita dengan Rasul itu Pak. Ya, Rasulullah itu Pak dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Pak. Menginformasi tempat kelahiran itu yang sekarang jadi perpustakaan Pak. Kalau nggak salah katanya Sim Ali tempat atau Sim Ali atau Sim Asin itu Pak. Sim Ali ya, tempat itu Sim Ali yang sekarang jadi perpustakaan samping Masjid Bil Haram Pak. Dekat terus itu luasnya Pak. Itu di situ Pak. Ya. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya Abdullah, pamannya banyak. Salah satu di antara paman Nabi Pak, ada yang namanya Abdul Uzza yang dikenal dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu sebutan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran surah. Nama aslinya Abdul Uzza. Ketika iparnya yaitu Siti Aminah melahirkan Abdul Uzza atau Abu Lahab, merasa senang bahagia Pak. Sehingga Abdul Uzza atau Abu Lahab ini memiliki budak wanita disebut dengan amanah, namanya Suwaibah. Dan Suwaibah ini salah satu wanita yang menyusui Nabi waktu kecil cuma 3 hari. Dan selanjutnya Halimah Sa'diyah dimerdekakan. Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena apa? Karena merasa senang bahagia mendengar iparnya istri kakaknya melahirkan, yaitu lahir oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Pak, karena senangnya dia Abu Lahab ini setiap hari Senin siksanya Pak diringankan Pak. Itu baru senang Pak atas kelahiran Rasulullah SAW, siksanya diringankan. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang senang bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Saya tanya Bapak Ibu, senang kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Senang. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Pada ayat ini Allah awali dengan harfut tauhid mudhaf ayat 2 huruf yang ini merupakan huruf penguat. Lam dan qad, lamnya disebut dengan lam lil ibtida, di makna qasam. Qadnya litahqiq, menyatakan sungguh kata ya laqad manallahu ya, Allah telah memberikan anugerah alal mukminin atas orang-orang yang beriman id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika diutus dilahirkan seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Jadi atas lahirnya Nabi Muhammad SAW orang yang beriman menjadi anugerah. Anugerah sejak lahir beliau sampai kiamat. Cuma kita merasa kalau Rasul itu merupakan
yang ke-24 Nabi siapa ya? Nabi Isa pernah bercerita kepada umatnya Bani Israel, bisa diabadikan dalam surah As-Saffat ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin li bani Israila ya bani Israil inni rasulullah ilaikum ya musaddiqan lima baina yadayhi minat taurat wa mubasysyiran ya wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa di hadapan Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, Rasulullah musaddiqan lima baina yadayhi min Taurat, yang membenarkan kitab yang telah turun sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira atas lahirnya seorang rasul di kemudian hari, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi dalam hadis nama Nabi kita Muhammad itu ada 5. Pertama Muhammad, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29. Yang kedua Ahmad, ya, As-Saffat ayat 6. Kemudian dalam hadis ada Akib, ada Mahi, ada satu lagi apa? Ya, Asyir. Ya, Muhammad itu artinya apa? Orang terpuji, yang memberi nama kakeknya kala itu belum ada nama Muhammad, Pak. Persis juga di dia, Pak. Ayah nami ojib, soalnya itu nami ojib. Ayah spesial, Pak. Gitu, ya. Nggak ada. Makanya yang jarang itu unik, Pak. Patut dilindungi, Pak. Ya. Iya kan, ojib itu orang Jampang, imut, manis, mempersona OJIM, orang Jampang, imut, mempersona ojib. Singkatan, Pak. Akronim, singkatan yang diambil dari suku kata seperti Hamka. Hamka bukan nama, singkatan Haji Abdul Malik Karim itu, Pak. Dan ketika kita lihat, kita perhatikan nama-nama yang pendek itu nama-nama yang spesial, Pak. Itu nama-nama Nabi pendek satu kata. Iya, nama Ayyuhal Mustajib susah dibaca gitu. Gitu, Pak. Seperti Nabi Adam, Idris, Nuh sampai nomor satu kata. Proklamator Bung Karno, Soekarno satu kata, Soeharto, ya, Hatta. Tapi itu beliau adalah orang yang sangat berjasa, Pak. Jadi nama terpanjang di kota Bandung, Soekarno, Hatta, dan Cibiru sampai Cibiru, luar biasa, Pak. Gitu, kayak ada nama panjangnya Sugandi, pendek, Pak. Sugandi pendek tapi spesial, luar biasa. Ya, soleh gitu, Pak. Sholat subuh lagi 2 rakaat, jujur gitu. Alhamdulillah, saya mah bertekad tidak akan dikubur sehingga meninggal. Mohonlah can mau dikubur. Itu saking spesial sama akan. Jadi kembali jamaah rahimahullah, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan anugerah buat kita, Pak. Ya, anugerah buat kita. Nah, Rasulullah itulah ya disebut dalam Al-Quran, Pak, pernah yang dialami beliau 3 keadaan. Jelaskan dalam surah apa ini? Surah Al-Duha
ayat 6, 7, 8. Pertama kata Allah, ya, firman Allah, alam yajidka yatima fa'awa. Alam yajidka yatima fa'awa. Ya. Bukankah dia Allah mendapati engkau Muhammad yatiman sebagai seorang yatim, fa'awa, lalu dia Allah melindungi. Jadi yatim Rasulullah itu sebab informasi sebelum lahir ayahnya sudah meninggal, Pak. Ya, belum lahir ayahnya meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan dalam kandungan, ada yang mengatakan 10 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Allah. Baru saja 6 tahun, Pak, lahir ada di bumi, Pak. Rasulullah itu ibunya meninggal dunia setiap, jadi sudah yatim piatu di usia 6 tahun, Pak. Dan status yatim itu, Pak, ya kalau kata Pak Haji Romah kan malang. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu merahmati padamu. Amin. Allahumma amin. Kita kata Bang Haji, Pak. Yang ini urusan siapa, Pak? Yang mas saya. Cuma yang maksudnya Pak Haji Rohman cerita tentang yatim piatu itu, Pak, sungguh malang nasibmu, katanya. Rasulullah termasuk yatim, Pak. Ya, yang dimaksud yatim qalbus shabi an abihi qabla al-bulugh, ditinggal wafat oleh bapaknya sebelum balik. Yatim kalau ditinggal ibu piatu, yatim piatu. Kalau bicara ditinggal wafat oleh ayah, maka saya juga yatim. Cuman karena saya sudah jebrok, jadi tidak masuk kepada yatim, sebab jika belum balik ditinggal wafat ayah itu namanya yatim, gitu, yatim tuh. Nah kemudian, Pak, ya ini yang harus jadi catatan untuk anak-anak, ya, jangan sedih, sebab saat kami ada yang yatim, ada yang piatu, kebanyakan duafa, Pak. Jangan sedih menjadi seorang yatim, sebab bapak-bapak, ibu-ibu di sini adalah orang tua kalian yang senantiasa berbagi rezeki. Ya, terima kasih, jazakumullah khair kasih kepada siapapun yang senantiasa setiap bulan, ya, berbagi rezeki bersama kami. Jadi yatim. Ya. Yang kedua, ya, dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al ayat yang ke-7, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah mendapati engkau Muhammad dhallan dalam keadaan bingung, fahada, lalu dia Allah memberikan petunjuk. Bingung di sini kata Mufassir dalam tafsir Jalalain, Rasul itu waktu kecil pernah jalan-jalan tidak tahu pulang, tersesat bahasa Sunda. Lalu Allah memberikan petunjuk. Ada juga yang memahami di kalangan Mufassir bahwa Rasul itu bingung, Pak, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Pak. Sebab dia tolak masalah apa? Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu dia tolak sehingga merasa bingung, gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, kondisi yang pernah dialami oleh Rasulullah itu, Pak, ya, wa wajadaka ailan fa'adna, dan dia Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan ailan, miskin, fakir, Pak. Sebelumnya tuh fa'adna, lalu dia Allah
memberikan kekayaan sehingga bapak ibu sekalipun ya yatim, ya sekalipun pernah merasa bingung Pak, tetapi Allah berikan kekayaan dalam sebuah kitab, saya lupa namanya Pak, ketika Rasul istrinya Siti Khadijah, mahar mas kawinnya Pak sebanyak 100 unta. Bayangkan kalau satu ekor untanya 50 juta, sudah berapa? 5 miliar. Terus luar biasa Pak, berarti kaya Pak, walaupun status miskin, asalnya miskin, yatim Pak, pernah gelisah, resah Pak. Kenapa? Ini adik-adik ya yang harus, karena perjuangannya, karena kegigihan. Nabi Muhammad itu lahir dari suku Quraisy Pak. Suku Quraisy itu suku yang terhormat, suku Quraisy terkenal Pak, suku yang gigih. Karena itu dijelaskan dalam Quran, li'ilafi, ini kunci sukses, li'ilafi. Jika ingin Bapak sukses dalam berbagai hal ini Pak. Kalau mau sukses menjadi pemain sepak bola, harus li'ilafi, terbiasa megang bola, nyepak bola gitu Pak, terbiasa li'ilafi. Kalau ingin pinter ngaji, terbiasa buka, lihat Al-Quran, baca, terbiasa. Dari agani mah bisa baca Quran, hanya Quran setahun berkali. Ya, artinya Pak, mimpi ingin bisa tapi tidak sering, tidak tidak bersahabat. Dan suku Quraisy ini Pak pinter, terbiasa dalam urusan bisnis Pak. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan orang Quraisy itu suka bepergian baik di musim dingin maupun di musim panas dalam urusan bisnis atau berdagang. Ketika musim dingin tiba Pak, suku Quraisy ini Pak suka pergi ke selatan, ke Yaman, membawa barang dagangan tertentu. Ketika musim panas tiba, perginya ke utara Pak. Kemana? Ke Syam. Syam ini sekarang sudah menjadi 4 negara Pak. Kala itu Syam, sekarang Syam itu menjadi 4 negara. Mana ada negara Syam itu? Kini sudah menjadi 4 negara. Satu, Palestina, itu dulunya Syam Pak. 2, Lebanon. Yang ketiga, Syria. Yang keempat, Yordania. Itu sudah menjadi 4 negara Pak, jurusan. Indonesia sebelum merdeka disebutnya Nusantara. Sekarang Nusantara sudah menjadi negara berapa Pak? Indonesia, Malaysia, Brunei, banyak. Ya, yang baru merdeka dari Indonesia memisahkan diri kemarin tahun 90 berapa Pak? Ya, Timur. Jadi bukan hal yang tidak mungkin ke depan. Indonesia juga ada Indonesia Aceh merdeka, Indonesia Jawa Barat. Ya, bukan hal yang tidak mungkin Pak. Sebab Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wa, segala sesuatu akan hancur, akan binasa, akan rusak Pak. Illa wajah, kecuali Allah yang tidak binasa. Termasuk kan diri juga hancur, binasa, hancur Pak. Dulu kan guys Pak, asli Pak, rambut hitam, nama pas berubah. Ya. Gigi waus Pak, beres kampung bernama hancur Pak. Gitu. So, kaki sampean Pak mulus kampung rumah Pak, akhirnya masih kulit sudah mulai terjadi perpecahan antara dua suku. Iya, namanya kan karena kemarau panjang Pak. 3 bulan kan kemarau ini Pak. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, ya, kembali ya, jika ingin sukses anak-anak, ya, ingin pintar ngaji, sing rajin ngaji, nah gitu.
Ya. Jika ingin menjadi pedagang, sok di ayeuna jadi pebisnis. Dan kalau kita perhatikan para ulama, para kiai, para penyebar Islam ke Nusantara itu adalah pebisnis. Gitu, pebisnis, jualan. Gitu. Jika ingin ke arah sana, biasakan. Jika ingin menjadi orang yang mendapatkan kesuksesan, di ilafi Quraisy, ilafi rilash taywasoy. Suku Quraisy itu suku yang dingin, suka bepergian, Pak. Baik di musim dingin maupun musim panas. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah ini dalam Quran, Pak, ya, ayat yang saya bacakan tadi di Mukadimah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasul itu tauladan yang baik. Coba jika kita perhatikan, ya, uswatun hasanah. Bisa itu sebutnya apa? Isim nakirah umum, bukan al-uswatu, tapi uswatu. Maknanya apa? Bahwa diri Rasul itu memiliki ketauladanan dalam berbagai hal. Ketika sholat sunat untuk sendiri banyak yang dibaca ayatnya panjang, tapi kalau jadi imam untuk jamaah sedikit, Pak, tidak panjang yang dibacanya gitu, Pak. Bahkan Rasulullah menegur orang atau sahabat yang jadi imam bacaannya itu panjang, gitu, panjang. Dari untuk jamaah mah ya singkat-singkat saja, Pak. Tidak amma ahadukum sholat fal khafif, kata Rasul. Jika kalian jadi imam sholat untuk jamaah, ringankan bacanya. Kenawan bah kul ya oke dah Al-Quran gitu. Nah, ayah apa kata makanan atau Nabi memang suka senang dalam itu, nggak apa-apa. Sebab kata Rasul, buka iya adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap ayat tertentu yang kamu selalu baca itu akan menghantarkan kalian masuk ke dalam surga. Dan aku ya kita terima niatnya senang dan menguasai gitu, Pak. Itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu, Pak, ya, di dalam hidupnya tauladan, Pak, senantiasa mencintai, menyayangi, baik dari kalangan kecil sampai orang dewasa, baik muslim maupun luar muslim, Pak. Dari kalangan kecil, anak-anak, Rasul itu kan punya cucu Hasan dan Husain. Suatu saat Rasulullah itu sholat di masjid, Hasan Husain naik ke atas punggungnya, Pak. Ketika sujud, nah budak makan senang atau ke masjid lain sholat, main kemulah dia, Pak, tersinggungan, Pak. Lawan bapak-bapak anak-anak usia 50 tahun di masjid, nah ada hari anak-anak namanya 20 tahun itu wajar. Nah, Hasan dan Husain naik ke pundak Rasul lagi sujud, karena berada di atas pundak Rasulullah sujudnya, Pak. Kenapa? Sebab tidak ingin mengganggu rasa bahagia nikmatnya anak berada di atas pundak kakeknya itu, Pak. Itu untuk menyayangi, menghargai, menghormati anak yang sedang asik, Pak. Tidak mengganggu, setingkat sholat saja seperti itu, Pak. Sehingga selesai sholat, sahabat yang ikut sholat bersama beliau di belakang, ya Rasul, apakah ada wahyu? Kenapa tadi sholat kok ketika sujud lama? Kata Rasul, bukankah engkau melihat di punggungku ada cucuku sedang main, saya tidak mau mengganggu, gitu. Itu perhatian saya salah. Bahkan ada anak orang lain di pangku pipis, Pak, di pangku Rasulullah. Ibunya itu lalu ingin ngambil, tapi kata Rasul, jangan, terus biarkan pipis sampai selesai. Sebab itu ada rasa kenikmatan seseorang sedang pipisnya ini, Pak. Sok bapak di kamar mandi, lalu ada yang ketok-ketok, papa keluar, enak tuh, nggak
lagi senang, tipis, nyaman, maksudnya diganggu gak enak, maka kali itu perhatian kita sama anak-anak harus apa ya? Harus dijaga ya. Yang kedua, Rasulullah Pak sangat sayang bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada orang luar Islam. Suatu saat Pak, ya, di Madinah, di sudut pasar kota Madinah ada orang Yahudi buta mata, pengemis. Setiap pagi Rasulullah membawa makanan dan memberikan kepada Yahudi yang buta tadi, disuapin Pak. Si Yahudi ini Pak, setiap kali Rasulullah Pak menyuapin, mulutnya ngomel-ngomel tuh Pak. Ya, bahasa kitanya kalau begitu, awas jangan dekati Muhammad ya, dia itu orang gila, dia itu membawa ajaran sesat. Dia tidak tahu sebab tidak melihat kalau yang menyuapin itu adalah orang yang tidak caci maki Nabi Muhammad. Rasulullah Pak, kemudian Pak, sahabat Abu Bakar cerita kepada putrinya, istri Rasul yaitu Siti Aisyah, wahai putriku, rasa-rasanya aku sudah melaksanakan kebiasaan Rasul. Kata si Aisyah, dulu ayah Rasulullah itu selalu memberikan makan kepada pengemis Yahudi yang suka makan di pojok pasar Madinah. Oh iya gitu, iya. Kalau begitu siapa makan? Siapa makan dibawalah oleh Abu Bakar. Dicari lalu bener ada. Oh ini kayaknya yang pengemis buta itu. Kemudian ya dihampiri dan disuapi ya. Tetapi ketika masuk makanan ini ke mulut Pak, kata si pengemis tadi, Pak, ini siapa? Kata Abu Bakar, saya ini kan orang yang biasa memberi makan. Ah bukan, orang yang biasa memberi makan kepadaku, orangnya itu lembut, tangannya halus, dan makanan yang masuk ke mulutku mudah untuk menelannya Pak. Sebab pada Rasulullah sebelum dimasukkan makanan itu kepada mulut Yahudi, dikunyahkan lebih dulu, artinya dihaluskan Pak, supaya mudah menelannya Pak. Ini kan akhlak Rasulullah itu luar biasa. Setingkat orang yang membencinya Pak, Rasulullah tidak terpengaruh untuk membalas kebencian itu, tetap sayang. Ini kan pelajaran buat kita, walaupun berat bagi kita namanya berat, orang makan senyum itu kepada mereka yang senyum, air senyum balas dibalas lagi. Kita mau memberi kepada orang yang memberi, kalau tidak memberi maka memberikan itu. Kan tadi kan beda tipis kita dengan Nabi Muhammad. Itu beda tipis. Makanya ya, Rasulullah itu uswatun hasanah ya, gitu, tauladan dalam berbagai hal dalam kehidupan gitu ya. Karena itu momentum ya pengajian Maulid Nabi ini kita berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin bagaimana kehadiran kita di dunia ini, di panjang di Al-Quran ini membawa dampak positif kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang senantiasa membawa manfaat kepada orang lain, minimal tidak jadi beban bagi orang lain lah gitu. Kalaupun tidak berbuat yang baik, memberi dan minimal tidak jadi beban orang lain. Ulah dicari lah itu agak ini istimewah gitu, minimal ulah dicari lah gitu Pak, kehadiran kita deh Pak itu. Nah jamaah sekalian rahimahullah, terakhir karena waktu tidak lama Pak ya. Nah
Terakhir Pak, Rasulullah itu sangat sayang, sangat cinta Pak kepada umatnya, sehingga beliau suatu saat selesai sholat berdoa. Pada selesai doa Pak, menghadap jamaah yang ikut sholat kala itu, lalu berkata, sesungguhnya aku barusan memohon kepada Allah 3 hal, 2 diterima, 1 tolak. Kata Rasul, saya memohon kepada Allah agar Allah tidak menimpakan paceklik, atau dengan kata lain kekurangan pangan ya untuk umatku, dan itu diperkenankan, dikabul oleh Allah. Jadi jamaah sekalian rahimahumullah, walaupun kemarau panjang saat ini sudah 3 bulan, insya Allah tidak akan paceklik, tidak akan kekurangan pangan, apalagi ada MBG. Insya Allah mohon kekurangan, apalagi ada MBG Pak. Itu insya Allah aman. Sebab doa Rasul saat itu dijawab. Yang kedua kata Rasul, barusan saya mohon kepada Allah untuk umatku agar Allah tidak menimpakan musibah, azab, bencana yang menewaskan semua umatku berupa atau dengan banjir, dan itu diperkenankan. Tapi 1 permohonan saya ditolak kata Rasul, yaitu ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada umatku ya berupa perselisihan, percekcokan, permusuhan, pembunuhan dan lain sebagainya, dan ini ditolak. Jadi urusan perselisihan, percekcokan, pembunuhan ya selalu Pak. Apalagi Kota Bandung sekarang rawan begal, terus pokoknya begal. Saya ingin begal orang ayah ngasih uang gitu Pak. Ya tetapi kalau begal itu naudzubillah, ini dari karena itu waspada yang suka pergi malam-malam. Ini apa? Jalan Gempol ini rawan Pak, Pangaritan Pak, jalan rumah sakit ini yang dekat-dekat ya, rawan, termasuk ini Pak daerah jalan terusan Panjaitan Pak yang kosong kan apa itu ya, sering pokoknya dari pintu gerbang ke sini Pak, itu hati-hati rawan Pak, itu rawan begal, rawan orang jahat Pak. Jadi waspada ya, terhadap jadi Pak ya, permusuhan, percekcokan itu ya, pembunuhan itu selalu ada menimpa umat Nabi Muhammad, dan ini doa yang ditolak oleh Allah kalau itu. Karena itu tinggal kita bagaimana meminus ketika terjadi ketidaksukaan terhadap siapapun, jangan berlebihan. Apapun sebenarnya ketika kita menyukai, mencintai seorang, jangan berlebihan. Ahbib habibaka aunan asa ayakuna bagidu hayyuman. Cintailah siapapun yang kau ingin cintai, tapi jangan berlebihan. Sekedar saja sebab suatu saat kau benci kata Rasulullah. Cinta yang abadi kepada Allah dan Rasulnya, banyak sholawat, jaga sholat, itu Pak salah satu di antara. Ataupun sebaliknya wakil bagi lo kayak Pak, sok benci siapapun yang kau benci, awas ingat sekedarnya saja, sebab suatu saat akan kau cintai. Sebab manusia punya kaum itu hati yang senantiasa bolak-balik, kadang suka, kadang tidak, kadang benci, rindu itu silih berganti, apalagi terhadap sesama, apalagi terhadap pasangan kita antara suami dan istri gitu, silih berganti antara benci dan rindu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf ya. Kami inisiatif pengurus DKM mencoba ya merayakan kelahiran Nabi Muhammad
waktunya subuh dan menghadirkannya Ustaz Kanda. Sebab kalau siang mah itu khusus Ustaz on gitu bedanya. Jadi biasanya kan di Al-Ukhwah kalau PHBI peringatan hari besar ya Islam itu pengajian itu di siang hari menjelang duhur ya itu menghadirkan Ustaz kondang. Kalau ini Ustaz kandangnya nggak apa-apa ya. Yang penting yang kita harapkan adalah keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita lanjutkan doa yang diawali oleh zikir ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah
muslimin. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, dosa dan kekhilafan kelalaian ibu bapak kami. Sayangi ya Allah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya rahmat kasih sayangmu, kami mohon senantiasa kami diberikan sehat walafiat, sehat lahir sehat batin, mudahkan segala urusan hidup kami, mudahkan rezeki kami, rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah jadikan anak cucu kami yang soleh solehah, anak yang berbakti berguna bagi nusa bangsa terutama agama. Ya Allah jika kita saat ini sedang untuk ilmu beri ya Allah kemudahan, kelancaran, kecerdasan, kepahaman ilmu yang mereka pelajari dan berguna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berilah kami senantiasa kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat, dan jagalah kami dari siksa azab api neraka. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran kebersamaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kehadiran. Saya akhiri dengan pantun karena tadi diawali dengan pantun. Mau mendengarkan Pak? Ya, jawab Pak dengan cakap ya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Angkat tangannya Pak. Angkat dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Mage. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menambah wawasan kita tentang sosok Rasulullah SAW dan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tausiah pada pagi hari ini, maka berakhir pula pertemuan kita. Atas nama pengurus DKM Al-Huwa, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu dan adik-adik semuanya, serta mohon maaf apabila ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan. Saya tutup juga dengan sebuah pantun mengikuti Pak Ustaz. Ke masjid membawa sajadah,